Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasa pusing setiap kalian lagi bikin laporan harian di Excel, harus ngitung satu-satu data penjualan, cek status produk, rekap absensi karyawan, dan lain sebagainya. Bukan cuma capek, tapi juga rawan salah. Nah, di video kali ini saya akan berbagi 3 rumus yang paling sering dipakai untuk bikin laporan harian atau untuk membantu pekerjaan kalian di Excel. Di sini saya udah punya tabel, saya udah bikin contoh tabel sederhana tentang data sales. Nanti kalian bisa terapin, konsepnya sama aja, kalian perhatiin aja apa yang bisa kalian ambil dan kalian terapin di laporan harian kalian. Di tabel sederhana ini saya udah bikin data penjualan dari sales-sales cabang di Jakarta. Di sini saya ambil contoh itu penjualan motor, teman-teman. Nah, ini di sini ada nama sales, terus penjualan mereka selama 1 bulan ini, sama status mereka, tercapai atau tidak tercapai dari target yang sudah ditetapkan perusahaan. Di bagian sini, saya juga bikin lampiran berapa sales yang tercapai dan sales yang belum tercapai. Di sini ada total penjualan sales yang tercapai, itu artinya saya membuat data ini itu dari jumlah sales yang hanya tercapai. Jadi 152 ini dari hasil perhitungan dari sales yang tercapai aja. Nah, di video kali ini itu ada 3 rumus. Apa aja? Pertama itu ada rumus di sini. Ada rumus count if. Nah, count if ini untuk menghitung berapa sales yang tercapai dan juga yang tidak tercapai. Lalu ada sum if. Sum if ini untuk total penjualan sales yang tercapai saja. Jadi yang tidak tercapai tidak terhitung di sini. Lalu di status ini saya pakai rumus if. Nah, itu ada 3 rumus yang akan kita bahas nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Saya akan ubah dulu semua ini jadi 0 kembali, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita mulai dari 0. Di sini saya punya data nama sales dan penjualan mereka masing-masing. Saya ingin menghitung di sini tercapai berapa, kita pakai rumus count if tadi. Sini kita ketik saja langsung count if. Lalu kita buka kurung. Di sini ada range. Range ini dari data mana yang mau kalian ambil untuk menghitung berapa sales yang tercapai tadi. Di sini saya bakal ambil dari C6 sampai C16. Kalian bisa pakai titik 2 sampai C16, atau kalian juga bisa drag langsung terpilih. Lalu kita pakai titik koma. Tergantung, ini titik koma ini hati-hati ya kalian. Kalian bisa perhatikan di Excel kalian sendiri apakah dia pakai koma atau titik koma, biasanya beda-beda. Nah, di sini kriterianya itu berapa yang mau tercapai. Kita pakai dulu tanda kutip 2. Saya di sini menargetkan dari perusahaan itu harus di atas sama dengan 13. Jadi untuk yang penjualannya dari 13 ke atas itu tercapai. Kita tutup kutip sama tutup kurung. Habis itu kita enter aja. Nah, di sini kita dapat data ada 7 sales yang tercapai. Nah, yang belum tercapainya gimana? Sama kita tadi pakai count if. Nah, yang ini yang count if, bisa kalian klik 2, terus masukin range tadi, kalian drag aja. Nah, pilih sini. Terus jangan lupa ini di saya titik koma, di kalian coba perhatikan titik koma atau koma aja. Titik koma kriterianya itu di bawah, berarti di bawah 13 ya. Jangan pakai sama dengan lagi. Kalau pakai sama dengan lagi, kan tadi 13 ke atas itu yang tercapai ya. Dari 13 ke atas, jadi yang penjualan 13 itu dia tercapai. Terus kita tutup. Terus kita enter aja. Nah, di sini dapat hasilnya kalau misalnya ada 7 sales yang tercapai dan 4 sales yang belum tercapai. Nah, di sini kita mau coba dulu status. Ya, status sales ini tercapai atau tidak. Jadi kita tahu mana aja yang tercapai sama enggak. Karena di sini kita udah dapat jumlah sales yang tercapai sama yang belum tercapai. Sini kita pakai rumus if ya, teman-teman. Sorry, if. Nah, di sini kalian klik aja atau bisa langsung buka kurung.
Di sini logical test ini itu nilai mana yang mau kalian ambil. Sini saya mau pakai penjualan si Abdul. Berarti ada di tabel C6. C6. Oke. Itu kalau misalnya dia lebih dari sama dengan 13, baru kita titik kutip di atas 13 statusnya itu tercapai, tutup kutip, habis itu titik koma lagi, baru tidak tercapai. Jadi kalau misalnya dia di atas 13 itu statusnya tercapai, kalau di bawah 13 itu statusnya tidak tercapai ya teman-teman. Kita tutup, kita enter aja. Statusnya tidak tercapai si Abdul. Nah, setelah ini kalian tinggal arahin kursor ke kanan bawah sini dari selnya, terus tarik aja ke bawah. Nah, nanti langsung muncul statusnya teman-teman ya. Status dari sales-sales tersebut. Oke, terus gimana kalau misalnya bos kalian minta data total penjualan dari sales yang tercapai saja. Jadi yang sales tidak tercapai itu tidak dihitung. Nah, di sini kita bakal pakai rumus sum if tadi ya, teman-teman. Sum if, terus kita buka kurung. Terus ada range. Range itu area data yang bakal kita jadikan acuan untuk merekap. Di sini kita pakai data dari status. Kita select dari D6 sampai D16. Lalu kita tutup, titik koma, lalu kita masuk ke kriteria. Kriteria di sini tuh kita pakai yang tercapai. Kita bisa ketik di sini tercapai, atau kita bisa select juga ya teman-teman. Ini kita kalau ketik tercapai, atau kita select yang ini tercapai. Nah, terus kita tutup. Habis itu ada sum range. Itu area mana yang bakal kita hitung dari status penjualan si sales tersebut. Di sini berarti kita select dari C6 sampai C16. Terus kita tutup, terus kita enter. Nah, di sini muncul total penjualan dari sales yang tercapai. 115 itu dari nilai penjualan yang salesnya tercapai saja. Jadi kayak Abdul, terus Akmal, Dinda, sama Budi itu data penjualannya tidak terhitung di sini ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau hitung semuanya, kita pakai rumus sum aja. Ini ya. Kalau nilainya mau kita hitung semua. Oke teman-teman, ini datanya kalian sudah jadi semua ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen ada warna di datanya, seperti di video saya tadi, jadi kita lebih mudah membedakannya antara yang tercapai dan tidak tercapai, atau kalian ingin melampirkan ke bos kalian supaya lebih rapi kelihatannya, ini cukup mudah ya teman-teman. Kalian hanya perlu select area datanya, bodinya aja. Jadi titelnya nggak usah, cukup area body ini aja kalian select. Terus kalian ke bagian home, di sini ada conditional formatting. Di style ya, kalian klik aja, terus kalian klik new rule. Nah, di sini pilih yang paling bawah ya, use a formula to determine. Habis itu kalian isi aja rumusnya itu sama dengan $. Nah, ini yang data kita ambil tuh yang status ya, berarti ada dari D6, terus sama dengan kita pakai kutip tidak tercapai ya, yang kita kasih warna hanya yang tidak tercapai teman-teman ya. Tercapai, tutup. Habis itu kita ke bagian ini format. Di sini kalian pilih warnanya. Mau yang merah ini boleh, terlalu terang ya, ini aja lebih better. Terus kalian klik OK. Habis itu kalian dapat format preview di sini, terus kalian OK aja. Nah, di sini langsung jadi warna merah ya teman-teman. Seperti video awal saya tadi, jadi lebih rapi kelihatannya. Oke, sampai sini semoga videonya bermanfaat. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga buat teman-teman kalian yang kerja banyak menggunakan Excel atau mungkin kalian sendiri. Semoga saya bisa membagikan selalu video-video bermanfaat tentang video Excel dan lain sebagainya. Jangan lupa ikuti saya terus supaya kalian tetap terupdate mendapatkan video saya yang menjelaskan tentang Excel dan lain sebagainya.
See you guys.